Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dengan NIM 104 dan 192. Baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang kerangka siklus kebijakan publik dalam masa artificial intelligence dari agenda setting hingga policy evaluation atau kebijakan publik di era artificial intelligence. Nah, yang pertama, artificial intelligence atau AI. Apa sih itu artificial intelligence atau AI? Artificial Intelligence atau AI disebut juga dengan kecerdasan buatan, yang mana AI mengacu pada simulasi perilaku makhluk hidup berdasarkan sistem, sehingga penggunaan AI tidak hanya pada robot atau mesin, namun juga pada perangkat lunak yang mencakup berbagai macam teknik komputasi. Adapun penggunaan AI dalam organisasi adalah yang pertama, untuk otomatisasi proses massal, yang kedua meminimalisir biaya dan kesalahan, yang ketiga peningkatan efisiensi dan daya saing, yang keempat penciptaan nilai sosial dan menghindari penipuan. Sedangkan desain dan implementasi AI di sektor publik memerlukan pengetahuan di berbagai bidang dan profesi baru seperti ilmuwan data dan petugas AI. Oleh karena itu, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang multidisiplin dan terdapat berbagai teknik dan alat yang tersedia dalam penerapan AI di sektor publik. Nah, yang kedua, kecerdasan buatan dalam penelitian, kebijakan publik, dan administrasi. Adapun dampak positif penerapan AI di administrasi publik terkait analisis data melalui algoritma cerdas. Yang pertama, dapat membantu pembangunan sosial, yang kedua, meningkatnya pengambilan keputusan, yang ketiga, peramalan, dan yang keempat, pengembangan aplikasi yang meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari penerapan artificial intelligence atau AI terhadap administrasi publik antara lain yang pertama, diskriminasi, yang kedua opacity atau berdasarkan kompleksitas algoritma, yang ketiga pelanggaran privasi, yang keempat konsolidasi kesenjangan sosial ekonomi atau terjadinya peningkatan kesenjangan digital, yang kelima ketergantungan terhadap AI, yang keenam risiko dalam administrasi publik, dan yang ketujuh pengambilan keputusan untuk sektor publik. Selanjutnya yang ketiga, kecerdasan buatan dan kebijakan publik. Yang pertamanya yaitu siklus kebijakan publik dalam masa Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Nah, yang pertama, agenda setting. Penggunaan AI memiliki peran penting dalam proses penyusunan agenda dalam hal akurasi, efisiensi, dan kecepatan serta meningkatkan legitimasi penetapan agenda dan kolaborasi dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mendorong dialog yang lebih inklusif. Nah, tantangannya yaitu terjadinya peningkatan kesenjangan digital, sifat rumit dari proses demokrasi dan tanggung jawab hukum, serta moral, serta adanya implikasi negatifnya itu berupa adanya pelanggaran privasi dalam penggunaan data untuk mengidentifikasi dan memilih masalah sosial. Selanjutnya, yang kedua, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, ketika agenda kebijakan telah ditentukan dan para aktor politik menghadapi berbagai pilihan kebijakan yang tersedia, maka dampak positif adanya penggunaan atau penerapan AI dalam tahapan ini yaitu yang pertama, AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan memperkuat akuntabilitas atas keputusan yang diambil dan pilihan kebijakan yang dipilih. Nah, yang kedua, dengan adanya AI dapat memberikan solusi yang mendukung kebijakan publik. Sedangkan tantangan dan dampak negatif dari penggunaan AI dalam tahapan ini yaitu yang pertama, terjadinya kompleksitas dalam pengambilan keputusan, yang kedua, pengambilan keputusan yang buruk atau bias mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berkurangnya kepercayaan sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga, implementasi kebijakan. Dalam tahap ini mengacu pada pelaksanaan tindakan untuk menerapkan keputusan atau implementasi kebijakan. Adapun dampak positif pemanfaatan AI dalam tahap ini yaitu yang pertama, memfasilitasi isu-isu yang dapat diimplementasikan dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda. Yang kedua, sumber data dan informasi untuk implementasi kebijakan dapat diperkuat dan dipercepat dengan adanya analisis yang menggunakan AI atau kecerdasan buatan ini. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu berupa kompleksitas algoritma yang menyebabkan penerapan kebijakan yang buruk. Yang keempat,
yaitu evaluasi kebijakan. Nah, untuk evaluasi kebijakan ini, dalam tahapan ini positifnya, AI akan melakukan evaluasi yang disampaikan secara real time sejak awal adanya implementasi. Nah, yang kedua, dampak negatif penggunaan AI dalam tahap ini yaitu adanya dehumanisasi, ketergantungan pada AI atau artificial intelligence, adanya bias algoritma yang mempengaruhi pengambilan keputusan di masa depan, dan terjadinya segregasi sumber daya manusia atau penurunan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya yaitu kasus AI. Kasus AI atau kecerdasan buatan dalam siklus kebijakan publik. Nah, untuk yang pertama kasus agenda setting. AI dapat mengubah cara kerja dalam penetapan agenda, sehingga penetapan agenda dalam fase ini dipengaruhi oleh partisipasi warga yang sedang berlangsung, digunakan crowdsourcing dan teknologi big data untuk melacak dan melaporkan hasil baru dari masyarakat yang menjadi topik agenda. Nah, kasus AI atau kecerdasan buatan dalam siklus kebijakan publik. Nah, yang pertama, kasus agenda setting. Dalam tahapan ini, AI dapat mengubah cara kerja dalam penetapan agenda, di mana penetapan agenda dalam fase ini dipengaruhi oleh partisipasi warga yang sedang berlangsung, digunakannya crowdsourcing dan teknologi big data untuk melacak dan melaporkan hasil baru dari masyarakat yang menjadi topik agenda. Yang pertama, contoh kasusnya, yaitu berupa peta kesehatan melacak wabah Ebola pada situs web pengawasan penyakit, sehingga dapat melacak, melaporkan, dan memetakan informasi terkait krisis kesehatan masyarakat secara lebih cepat. Yang kedua, dalam kasus penetapan agenda yang lebih baik, berupa adanya lab AI Kepolisian Nasional di Belanda yang mengembangkan teknik AI dalam meningkatkan keselamatan di Belanda. Jadi, tipologi aplikasi yang digunakan dalam kasus-kasus tersebut adalah memantau dan menemukan solusi baru. Dengan teknik big data dan machine learning, akibatnya AI dapat mengubah cara kerja dalam penetapan agenda. Nah, selanjutnya yang kedua, kasus perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Contohnya, Audrey menggunakan teknik AI yang dapat melacak seluruh tim pemadam kebakaran. Yang kedua, adanya Undang-Undang Indiana yang menetapkan bahwa Departemen Kepolisian dapat menggunakan drone untuk upaya pencarian dan penyelamatan. Dan yang ketiga, perlindungan data pribadi dengan penggunaan teknologi untuk mencegah serangan cyber. Nah, tipologi aplikasi dalam ketiga kasus tersebut adalah menemukan dan memprediksi dengan menggunakan atau menganalisis data serta menemukan pola atau solusi baru. Adapun fitur aplikasi berupa penggunaan model dinamis untuk pembelajaran dan adaptasi, perumusan kebijakan, peramalan, perancangan model, algoritma prediksi, dan rekomendasi. Sehingga teknik yang digunakannya yaitu berupa adanya robotika, drone, Internet of Things, dan analisis big data. Akibatnya, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan AI dapat lebih cepat. Kasus implementasi kebijakan. Penggunaan AI dalam implementasi kebijakan dapat meningkatkan implementasi kebijakan dalam prosesnya secara cepat dan membantu pengambil keputusan untuk menyaring data dan memproses keputusan sebelum implementasi. Nah, contohnya dalam kasus tim tanggap darurat dapat menganalisis informasi ini untuk mengidentifikasi di mana jumlah terbesar orang yang terkena dampak berada. Nah, penggunaan AI dalam tahap ini menghasilkan prediksi yang membantu implementasi kebijakan publik, mendorong inovasi dan efisiensi, serta meningkatkan interaksi pemerintah dengan masyarakat dan interoperabilitas antar lembaga. Nah, yang keempat, kasus evaluasi kebijakan. Yang pertama, AI dapat membantu dengan memberikan umpan balik secara real-time, solusi instan, dan simulasi untuk meningkatkan implementasi. Adapun contoh kasus penerapan AI dalam tahap evaluasi kebijakan dalam kasus di Tiongkok berupa kios pengenalan wajah telah diterapkan di bandara untuk mengidentifikasi rencana penerbangan secara akurat serta menyediakan peta dan petunjuk untuk mencapai gerbang. Nah, hal ini berguna untuk evaluasi kebijakan publik di bidang keamanan dan migrasi. Adapun pengaruh AI dalam tahap
ini atau dalam kasus tersebut yaitu dapat memfasilitasi dan mempercepat evaluasi kebijakan publik yang diterapkan berdasarkan analisis data, simulasi, dan algoritma yang cerdas. Akibatnya hal ini mengarah pada terciptanya kesejahteraan dan efisiensi serta juga menjadi kontrol. Nah, selanjutnya, kerangka siklus kebijakan publik yang dinamis atau DPPC. Kerangka siklus kebijakan publik yang dinamis atau DPPC bermula dari keinginan pemerintah untuk melakukan efisiensi dan melibatkan struktur organisasi baru dalam bentuk tim layanan digital yang dapat merespon lebih cepat terhadap masalah. Selanjutnya, penerapan AI memiliki potensi untuk menjadikan kebijakan publik yang dinamis ini atau DPPC inovatif, prediktif, akurat, lebih cepat, fleksibel, dapat diperbaiki serta dapat disesuaikan. Nah, dengan dinamisme dalam siklus kebijakan mengacu pada percepatan proses dan aktivitas inovasi yang mengubah cara masuk kebijakan publik yang diadopsi, diterapkan, dan dievaluasi, sehingga dinamisme dalam siklus kebijakan ditujukan untuk mengisi kesenjangan informasi antara pemerintah dan sektor serta aktor sosial. Selanjutnya, siklus kebijakan publik yang dinamis di era yang mendukung AI. Nah, dalam siklus kebijakan publik yang dinamis di era yang mendukung AI atau Artificial Intelligence ini, yang pertama, siklus kebijakan publik yang dinamis di era yang mendukung AI atau kecerdasan buatan dimulai dari data. Data ini kemudian menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan untuk perumusan strategi baru dan perumusan ulang masalah masyarakat, sehingga masukan AI dalam kerangka kebijakan publik berasal dari data pada langkah penetapan agenda. Kemudian data ini pun diubah menjadi pengetahuan untuk perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Nah, selanjutnya, hal ini menjadi nilai publik dalam hal evaluasi kebijakan publik AI, yang mana bagi pembuat kebijakan dan pejabat publik, penggunaan AI mewakili pilihan strategis dalam perbaikan proses pengambilan kebijakan, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam tindakan pemerintah. Nah, selanjutnya, manfaat model DPPC bagi pengambil keputusan dan kebijakan publik antara lain. Yang pertama, teknik AI yang digunakan untuk analisis data serta pembuatan robot dan algoritma cerdas berpotensi membuat pemerintah menjadi lebih kuat, akurat, dan efisien dalam proses kebijakan. Nah, selanjutnya yang kedua atau B, DPPC ini akan memfasilitasi transisi antar tahapan kebijakan publik, mendinamisasi dan keberlanjutannya, serta juga DPPC ini ditingkatkan dengan pemrosesan sistem komputer yang sedang berkembang. Selanjutnya, kerangka siklus kebijakan publik yang dinamis atau DPPC. Adapun perbandingan atau perbedaan antara siklus kebijakan publik tradisional dan siklus kebijakan publik dinamis atau DPPC yaitu dapat kita lihat dalam siklus kebijakan publik itu sendiri. Yang pertama, dalam tahap penetapan agenda. Dalam model tradisional, kegiatan dilakukan untuk mendeteksi dan menyeleksi permasalahan atau peluang yang ada di masyarakat, serta hanya sebagian permasalahan yang diangkat dalam agenda publik. Sedangkan dalam model DPPC, deteksi dan pemilihan masalah bersifat otomatis dan preventif karena adanya analisis big data dan melalui teknik AI atau kecerdasan buatan ini. Nah, masyarakat dapat berpartisipasi dan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan agenda. Yang kedua, dalam tahap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam model tradisional, terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan dan program organisasi, serta pilihan kebijakan ada pada para pengambil keputusan di pemerintahan. Sedangkan siklus kebijakan publik dinamis ini deteksi dan dalam tahap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusannya, deteksi dan pembuatan alternatif lebih mudah, sehingga tujuan dan sasaran akan ditetapkan lebih cepat dan akurat, yang mana analisis dan simulasi data ini meningkatkan inovasi, pengoptimalan anggaran dengan biaya minimal menghasilkan pilihan yang lebih baik, serta pengambilan keputusannya pun menggunakan AI. Tahap implementasi kebijakan.
Dalam tahap implementasi kebijakan untuk model tradisional, sumber daya keuangan dan manusia digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang diambil, serta rangkaian tindakan terprogram dan bergantung pada berbagai aktor. Sedangkan dalam model kebijakan publik yang dinamis, dengan melibatkan AI, hasil yang dihasilkan pun lebih efisien dan hemat biaya, serta manusia tidak lagi dituntut dalam proses tersebut, yang mana dalam aktivitas rutin. Kemudian rangkaian tindakan pun dilakukan secara sepihak. Kemudian yang keempat, tahap evaluasi kebijakan. Nah, yang keempat, tahap evaluasi kebijakan. Dalam tahap evaluasi kebijakan untuk model tradisional, evaluasi tidak dilakukan sama sekali dan juga bisa tertunda. Sedangkan dalam model kebijakan publik yang dinamis, evaluasi kebijakan di setiap tahap dengan memberikan umpan balik untuk koreksi dan penyesuaian secara siklus dan otomatis sehingga pengambilan keputusan lebih baik dan strategis. Dalam hal ini, dinamika siklus kebijakan publik dapat dilakukan oleh AI. Nah, demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutupi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.